Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti zaman yang sekarang kita rasakan ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini pada tanggal 3 Februari 2021 di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari kitab Qaidah. Nah, ini mengenai kaidah asasiyah atau kaidah dasar yang pertama dan yang kedua. Oke, mari kita mulai dari kaidah dasar yang pertama. Jadi, kaidah dasar yang pertama itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Artinya itu adalah segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi, dari arti ini kita ini tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita. Nah, niat itu berasal dari hati, ucapan maupun tindakan kita. Tapi niat kita itu bukan dari ucapan, melainkan niat itu adalah dari hati kita. Seperti itu. Contohnya gini, contohnya kita ini akan melaksanakan puasa. Nah, dalam ibadah puasa ini entah kita ini niat karena Allah ataupun kita ini niat untuk mengecilkan berat badan ataupun niat-niat yang lain. Tuh, seperti itu. Tentu saja kalau misalnya kita niat karena Allah, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kan tapi kalau sebaliknya kita niat karena selain Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Nah, terus kapan sih niat itu? Niat itu dilakukan ketika kita ini akan melaksanakan ibadah tersebut atau bebarengan dengan ibadah tersebut. Nah, dasar dari kaidah al-umuru bimaqasidiha itu adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, terus niat ini adalah niat ini sebuah rukun ataupun syarat. Itu ada beberapa ulama yang memperselisihkannya. Itu ada tiga pendapat, yaitu yang termasuk rukun, termasuk syarat, dan kalau misalnya kita ini melaksanakan puasa, niat ini termasuk syarat. Kalau misalnya kita ini melaksanakan sholat, jadi niat itu menjadi suatu hal yang menjadi rukun. Seperti itu. Oke, lanjut dari kaidah yang kedua, kaidah asasiyah atau kaidah dasar, bunyinya itu adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya itu adalah keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan. Oke, seperti itu. Dasar dari kaidah itu ada sebuah hadis lumayan panjang, yang pokoknya intinya itu adalah janganlah kalian itu meninggalkan masjid sebelum kalian itu menentukan bahwa kalian itu benar-benar mendengar atau menemukan bau seperti itu. Maksudnya kalau kita ini kentut, jangan langsung kita ini keluar dari masjid. Kita ini harus yakin dulu bahwa kita ini beneran kentut ataupun tidak. Seperti itu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan adanya keringanan ataupun rukhsah? Jadi yang menyebabkan adanya keringanan ataupun rukhsah itu adalah yang pertama, terpaksa. Jadi ketika kita ini terpaksa untuk melakukan sesuatu tersebut yang padahal hal itu adalah sesuatu yang tidak boleh, maka itu diperbolehkan. Itu rukhsah yang pertama. Yang kedua, itu adalah dikarenakan karenanya lupa. Jadi kalau misalnya kita ini lupa untuk mengerjakan sesuatu yang padahal aslinya itu hal yang haram, kita ini nih dikasih keringanan. Terus yang ketiga, karena kita ini tidak tahu, maka kita ini masih diperbolehkan. Seperti itu. Oke, contoh dari kaidah
Al-yaqinu la yuzalu bisyak itu adalah ketika kita ini berwudu. Ya, penempakan. loh. Ya udah, gak ada. Emang dulu. gini apanya? Iya. Apanya emang gini kok kameranya? Gini, ya, bentar ya, guys. Guys, dia tuh repot banget. Awas kalau abis ini tetap blur. Tetap ama aja. Emang gini, Bambang. Tuh. Emang gini. Guys. Dah, hilang. Tuh. Contohnya ketika ini wudhu, lalu kita ini setelah wudhu kita tadi ragu, kita ini batal atau tidak, maka hukumnya itu kita tetap suci atau tidak batal. Salah satu dasar dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu adalah al-aslu baqaun ala makana. Seperti itu. Terus rukhsah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu wajib. Contohnya dari rukhsah yang wajib itu adalah ketika kita ini misalnya dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan apapun kecuali bangkai ataupun makanan-makanan lain yang haram. Maka dalam kondisi tersebut kita diperbolehkan atau malah wajib untuk memakan makanan yang ada. Itu seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita ini nggak makan, maka kita ini akan membahayakan diri kita sendiri atau kita ini akan mati dalam keadaan kelaparan. Tuh. Terus yang kedua itu adalah sunnah. Nah, contoh dari rukhsah yang sunnah ini adalah ketika kita ini awalnya gini, sholat zuhur dalam keadaan sholat zuhur 2 rakaat itu haram karena aslinya sholat zuhur itu adalah 4 rakaat. Akan tetapi kalau misalnya kita ini dalam sebuah perjalanan lalu kita mengqashar sholat kita, maka itu menjadi sebuah hal yang sunnah atau kita ini diperbolehkan untuk mengqashar sholat zuhur menjadi di 2 rakaat. Tuh. Terus yang ketiga itu adalah mubah. Contoh dari rukhsah yang mubah itu adalah gini, dalam jual beli itu diharamkan untuk memberi imbalan, memberi uang dahulu sebelum kita ini mendapatkan barang. Tapi kalau misalnya kita ini memberikan uang sebagai jaminan dahulu, itu dalam keadaan ini diperbolehkan. Yang keempat itu adalah khilafil ula. Ini hampir sama kayak yang sunnah tadi. Itu kada seperti jamak ya. Itu awalnya yang nggak boleh karena kita dalam perjalanan yang lebih dari 80 km itu menjadi diperbolehkan. Dan yang terakhir itu adalah rukhsah makruh. Itu seperti kita ini mengqashar sholat fardu kita. Seperti itu. Oke, jadi hikmahnya kali ini pada kesempatan kali ini dengan mengetahui peta imajinasi mengenai kaidah asasiyah atau kaidah dasar yang pertama dan yang kedua, semoga kita ini lebih memahami tentang niat dan memahami tentang keyakinan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.